Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya banyak berterima kasih kepada Bapak dosen kita, Bapak Hermanto, yang bersedia untuk melihat video presentasi kami dari kelompok 9. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami, kelompok 9, yang beranggotakan oleh Putri Dwi Nurrindiani, Sarnida Sihombing, Yesia Firnika, Yeni Yunanti, dan terakhir Yuni Astuti. Saya Sarnida Sihombing. Di sini saya akan mempresentasikan slide pertama, yaitu adalah pengertian PPh 21. PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam apa yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Menurut Waluyo 2011, PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah honorium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Dan menurut Hidayat 2011, PPh pajak 21 adalah pajak yang dilewatkan terhadap wajib pajak oleh orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang meliputi upah, gaji, honorium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Slide kedua adalah fungsi PPh 21. Yang pertama adalah mendukung distribusi pemerataan penghasilan. Mendukung distribusi pemerataan penghasilan dengan adanya pajak penghasilan, pemerataan pendapatan masyarakat di seluruh penjuru negeri diharapkan bisa tercapai. Yang kedua, menyeimbangkan regulasi anggaran negara karena mencakupnya yang merata pada penerima penghasilan pajak. PPh 21 memiliki andil yang cukup signifikan terhadap regulasi anggaran negara. Yang ketiga, menjaga stabilisasi ekonomi seperti jenis pajak pada umumnya. PPh 21 juga berfungsi menstabilisasikan ekonomi negara. Pegawai maupun penerima penghasilan lain yang membayarkan pajak penghasilannya secara rutin telah berperan langsung untuk menghambat laju inflasi Indonesia. Selain itu, juga berfungsi meningkatkan perlindungan dan menyeimbangkan produksi dalam negeri atau PPN. Slide ketiga. Slide ketiga adalah apa itu PTKP? PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak atau disingkat dengan PTKP, yang berartikan pengurang terhadap penghasilan neto wajib pajak orang pribadi dalam negeri dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Atau bisa diartikan dengan tidak kena pajak, yang berartikan komponen pengurang pada saat itu menghitung penghasilan bersih dari wajib pajak. Besaran PTKP telah diatur sedemikian rupa melalui perundang-undangan yang ditentukan. Sekian dari presentasi saya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Putri Dwi Nurrindiani dengan NIM 202101011318. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari apa itu PKP. Pengusaha PKP yaitu pengusaha kena pajak atau yang biasa disebut dengan PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai UU PN tahun 1984 dan perubahannya. Tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dilakukan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, di sini juga ada penjelasan yang lebih terperinci dari penghasilan kena pajak.
Pengusaha kena pajak atau yang biasa disebut dengan PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak. Undang-Undang Pajak nilai UU PN tahun 1984 dan perubahannya. Tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dilakukan sebagai pengusaha kena pajak. Penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh 21 sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku yaitu. Nah, di sini untuk selanjutnya itu ada pihak wajib pajak PPh 21. Pegawai PNS, pegawai tetap pegawai lepas yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja secara berkala. Yang kedua, penerima pensiun. Yang ketiga adalah penerima honorarium. Yang keempat adalah penerima upah. Yang kelima adalah orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerja, jasa atau kegiatan dan pemotongan pajak. Nah, yang kedua itu ada tidak wajib pajak PPh 21. Nah, di sini penerapan penghasilan adalah seorang pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat dari negara asing. Dengan demikian, penerima penghasilan merupakan orang-orang yang dibantu pada pihak yang bekerja dan tinggal di Indonesia. Adapun syarat di mana penerima tidak akan dipotong PPh 21 apabila penerima seorang warga negara asing tidak menerima penghasilan di luar pekerja atau jabatannya di Indonesia, serta di negara bersangkutan yang memberikan perlakuan timbal baik. Nah, yang kedua itu ada pejabat perwakilan organisasi internasional. Nah, selanjutnya di sini juga penerima pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap wajib berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara beraturan berupa uang pensiun dan penghasilannya sejenisnya. Nah, yang ketiga itu ada di sini ada penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih bersikap sebagai pegawai dan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Di sini juga ada pihak wajib pajak pasal 21. Nah, berdasarkan peraturan Dirjen Pajak nomor PER 16 PJ 2016 pasal 3 yang menjelaskan tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak. Penghasilan pajak 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi yang termasuk sebagai wajib pajak PPh 21. Berikut ini adalah yang A itu merupakan pegawai, yang B penerima uang pesangon pensiun atau uang manfaat pensiun. Ada juga tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Nah, yang ketiga itu ada penerima honorarium, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, kegiatan yang dilakukannya. Penerima upah atau wajib pajak bukan pegawai yang menerima pendapatan sehubungan dengan pemberian jasa, misalnya tenaga ahli, pemain musik, olahragawan, penasehat, moderator, pengarang peneliti, penerjemah, pemberi jasa dalam hal teknis. Nah, di sini ada penjualan langsung atau agen multi level marketing dan jenisnya. Pekerjaan lainnya meliputi yang A meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, dokter, konsultan, notaris, penilai dan akuratius. Di sini ada olahragawan, penasehat, pengajar, pelatih. Nah, di sini juga ada pihak tidak wajib pajak pasal 21. Pihak tidak wajib pajak pasal 21 itu yang tidak wajib menerima pajak itu pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat. Yang satu bukan WNI, tidak menerima memperoleh penghasilan dari luar jabatannya di Indonesia. Yang ketiga, negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal baik pejabat perwakilan organisasi nasional. Yang pertama bukan WNI, yang kedua tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan pekerja lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban subjek pajak.
Di sini ada pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun untuk mendapatkan pengurangan PTKP. Penerima penghasilan harus menyerahkan surat penyataan kepada pemotong pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 yang menyatakan jumlah pertanggungjawaban keluarga pada pemulaan tahun takwin atau pada pemulaan menjadi subjek pajak DN. Nah, yang kedua adalah jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasil dan dikenakan pemotong untuk tahun pajak yang bersangkutan kecuali PPh yang bersifat final. Nah, di sini juga yang ketiga apabila WP menerima penghasilan dari pemberi kerja yang dikecualikan sebagai pemotongan pajak, maka WP tersebut harus menghitung penyetoran dan melaporkan sendiri dalam SPT atau penghasilan tersebut. Nah, di sini juga ada penjelasannya hak dan kewajiban subjek pajak. Di sini saya akan merincikan untuk hak dan kewajiban subjek pajak. Pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerimaan penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada pemulaan tahun takwin atau pada pemulaan menjadi subjek pajak DN. Yang kedua adalah jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotong untuk tahun pajak yang bersangkutan kecuali PPh yang bersifat final. Nah, yang ketiga juga ada apabila WP menerima penghasilan dan pemberi kerja yang dikecualikan sebagai pemotongan pajak, maka WP tersebut harus menghitung penyetoran dan pelaporan sendiri dalam SPT atas penghasilan tersebut. Seperti itu. Nah, di sini saya sudah selesai menjelaskan. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Objek pajak PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah honorarium, dan tunjangan. Yang kedua ada penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara tidak teratur yang berupa jasa produksi, THR, gratifikasi, dan bonus. Yang ketiga ada upah harian, upah satuan, dan upah borongan yang diterima tenaga kerja lepas. Yang keempat ada uang tebusan pensiun, uang THT, uang pesangon sehubungan dengan PHK. Yang kelima ada gaji kehormatan, tunjangan lain yang terkait dengan gaji atau honorarium yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh PNS. Yang terakhir ada penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah atau wajib pajak yang dikenakan PPh final yang dikenakan berdasarkan norma perhitungan khusus. Pengecualian objek pajak PPh pasal 21. Yang pertama, pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna. Yang kedua ada penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali penghasilan yang diberikan oleh bukan wajib pajak yang dikenakan PPh bersifat final, wajib pajak yang dikenakan pajak berdasarkan NPPN. Yang ketiga, iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pemberi kerja. Yang keempat, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Yang ketiga ada biaya siswa. Adapun tarif progresif pajak PPh pasal 21. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif sebagai berikut, di antaranya yang pertama,
Penghasilan sampai dengan 50 juta rupiah per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Penghasilan yang kedua, penghasilan 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Yang ketiga, penghasilan 250 juta sampai 500 juta per tahun dikenakan tarif sebesar 25%. Yang keempat, penghasilan di atas 500 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Sedangkan untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 20%, lebih tinggi daripada wajib pajak yang telah memiliki NPWP. Adapun cara menghitung PPh 21 yaitu PPh 21 sama dengan tarif pajak dikali penghasilan dikurang pengurangan. Bagi pihak penerima penghasilan yang belum memiliki NPWP, perhitungan dilakukan dengan mengalihkan 120% dengan total pajak terutang. PPh 21 yang harus dibayar sama dengan 120 dikali PPh 21 terutang. Adapun cara menghitung PPh 21 untuk penghasilan tetap, yaitu contohnya Satria adalah seorang karyawan swasta yang mulai bekerja di PT Harapan Kreasi pada bulan Januari 2018 dengan status menikah dan mempunyai 2 orang anak. Adapun caranya seperti menjumlahkan komponen gaji seperti gaji pokok sebesar 10 juta, tunjangan lembur sebesar 1 juta, tunjangan komunikasi sebesar 300.000, tunjangan transport sebesar 500.000. Dari jumlah tersebut yaitu 11.800.000. Adapun penambahan dari jaminan kesehatan sebesar 320.000, jaminan kecelakaan sebesar 24.000, jaminan kematian sebesar 30.000. Dan penghasilan tersebut ditambah dengan gaji serta mendapatkan penghasilan bruto per bulan sebesar 12.174.000. Adapun pengurangan dari biaya jabatan 5% dikali penghasilan bruto sebesar 500.000, jaminan hari tua sebesar 200.000, jaminan pensiun karyawan sebesar 77.000. Dan penghasilan neto per bulan tersebut sebesar 11.396.965 rupiah. Penghasilan neto per tahun sebesar 136.763.580 rupiah. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP karena dia menikah, jadi mereka kena PTKP K2 sebesar 67.500. Penghasilan kena pajak PKP 69.263.000. PPh 21 terutang setahun selama 12 bulan itu 5.389.450.000. Hasil dari 5.389.450 rupiah yaitu dari 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000, 15% dikali 19.263.000 sama dengan 2.889.450, dan hasil tersebut ditambahkan menjadi 5.389.450.000. Untuk 5.389.450 rupiah dibagi menjadi 12 bulan yaitu 449.120.803 rupiah untuk PPh terhutang per bulannya. Adapun cara menghitung PPh 21 untuk penghasilan tidak tetap, contohnya Tania adalah seorang freelance dengan status belum menikah dan sudah memiliki NPWP. Penghasilannya adalah 2 juta per minggu, maka akan diakumulasikan sebulan yaitu 8 juta. Perhitungan pajak Tania yang gajinya dibayarkan secara mingguan adalah sebagai berikut. Komponen gaji terdiri dari gaji dikali 4 minggu sebesar 8 juta, maka penghasilan brutonya adalah 8 juta. Biaya jabatannya 5% sebesar 400.000. Penghasilan neto sebulannya yaitu 7.600.000. 7.600.000 terdiri dari 8 juta dikurangi 400.000. Penghasilan neto setahun yaitu 7.600.000 dikali 12 bulan sebesar 91.200.000 rupiah. PTKP setahun untuk wajib pajak tidak kawin yaitu 54 juta. Untuk mendapatkan hasil kena pajak setahun yaitu 91.200.000 dikurangi 54 juta
maka penghasilan kena pajak setahunnya yaitu 37.200.000. Untuk mendapatkan hasil PPh pasal 21 terutang yaitu dengan cara 37.200.000 dikali 5% maka hasilnya 1.860.000. Untuk mendapatkan 1 bulan pajak penghasilan PPh 21 sebesar Rp38.750. Slide selanjutnya, cara melapor SPT PPh 21. Langkah pertama, kita harus login di aplikasi e-faktur dengan akun PKP yang sudah kita miliki. Lalu kita masukkan NPWP dan juga paspor serta kode keamanan yang tertera. Klik e-filing untuk melaporkan SPT PPh 21. Kita pilih file SPT PPh 21 yang ingin kita laporkan. Bisa dalam bentuk SCV dan juga PDF. Namun terlebih dahulu kita harus pastikan nama kedua file tersebut sudah sama. Lalu kita klik Start Upload, maka akan muncul pesan bahwa proses upload telah selesai. Langkah selanjutnya, klik OK jika ada permintaan kode verifikasi, dan akan muncul kode rincian SPT yang akan dilaporkan serta kolom kode verifikasi. Segera ambil kode verifikasi dengan mengklik link yang dimaksud, lalu kita bisa mengcopy kode verifikasi yang sudah dikirimkan ke email kita dan kita masukkan ke kolom kosong. Sesudah memastikan SPT dan juga kode verifikasi sudah benar, kita mengklik kirim SPT. Selanjutnya, kita cek email kita kembali untuk memastikan apakah kita sudah mendapat tanda terima laporan SPT PPh pasal 21 secara online atau bukti penerimaan elektronik. Lalu kita simpan bukti tersebut sebagai tanda bahwa kita sudah berhasil melakukan cara lapor SPT masa PPh 21 secara online. Selanjutnya, cara penyetoran PPh 21. Penyetoran pajak penghasilan bisa dilakukan dengan cara online banking, menyetor lewat teller bank atau kantor pos, dan juga bisa dibayarkan lewat Pajakku. Setelah dilakukan penyetoran pajak oleh wajib pajak harus melaporkan SPT masa PPh pasal 21. Pelaporan guna pelunasan pajak penghasilan PPh dapat dilakukan dengan berbagai pihak, seperti halnya orang pribadi, wajib pajak, pemungutan pajak yang menyerahkan barang, pajak, pemotongan, dan pegawai atau petugas perpajakan. Menurut Mulyono, pelaporan SPT masa PPh pasal 21 ini diwajibkan dilakukan dengan cara e-filing PPh pasal 21. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan juga pembayaran lain dengan nama dan juga dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan juga kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dengan fungsi sebagai pemenuhan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pengembangan dan juga pembangunan negeri. Pemotong PPh pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 untuk memotong PPh pasal 21. Sekian presentasi dari kami, kelompok 9. Semoga semua materi yang kami sampaikan dapat berguna bagi semua orang yang mendengarkannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.